Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Syadiah, mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mula Warman, angkatan 2024. Yang pertama adalah definisi sastra mutakhir. Sastra mutakhir mengacu pada perkembangan terakhir. Mutakhir sendiri di dalam KBBI berarti terbaru, modern, atau karya yang terakhir. Berbicara terkait sastra mutakhir, kita akan membicarakan tiga hal sekaligus. Yang pertama adalah pengarang, yang kedua adalah karya sastra, dan yang ketiga adalah analisis kajian. Nah, lantas karya sastra yang seperti apa yang dapat kita klasifikasikan ke dalam sastra mutakhir? Jadi, karya sastra yang terbit di tahun 2000-an ke bawah. Nah, di dalam karya sastra itu mencakup ada puisi, cerpen, kemudian ada drama, novel, kemudian dia terbit di bawah di tahun 2000-an. Nah, apa-apa saja, misalnya contohnya ada novel Laskar Pelangi, lalu ada ayat-ayat cinta. Nah, itu. Jadi, novel-novel yang terbit di tahun 2000-an, 2001, 2002 dan seterusnya itu dia masuk ke dalam karya sastra dari periodisasi sastra mutakhir. Kemudian untuk pengarang juga merupakan pengarang yang menerbitkan tulisannya di tahun 2000-an seperti ada Andrea Hirata, kemudian ada Joko Pinurbo, kemudian ada Jenar Maesa Ayu dan banyak nama-nama lainnya yang turut menghasilkan karya-karya yang masuk ke dalam periodisasi sastra mutakhir. Kemudian yang ketiga adalah analisis kajian. Dalam sastra mutakhir juga menggunakan analisis kajian. Biasanya menggunakan berkaitan dengan analisis kajian yaitu dari antropologi sastra, psikologi sastra ataupun dari sosiologi sastra. Membedah karya sastra dari sastra mutakhir biasanya digunakan analisis kajian, di antaranya adalah antropologi sastra, sosiologi sastra, dan juga psikologi sastra. Apa yang membedakan dari ketiganya yaitu kalau antropologi sastra biasanya berbicara tentang kebudayaan dalam suatu karya sastra. Kemudian kalau sastranya sendiri yaitu bersifat imajinatif tapi tidak boleh melampaui dari batas pengetahuan khalayak. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang sosiologi, sosiologi berarti dia adalah hubungan antar manusia di dalam sebuah karya sastra tersebut. Nah, kalau dari analisis kajian psikologi, kita mengetahui bahwa karya sastra tersebut akan dikaji atau dianalisis berdasarkan aspek kejiwaan atau psikologi dalam karya sastra tersebut. Antropologi sastra adalah kajian yang berkaitan dengan kebudayaan suatu masyarakat yang ada atau tertulis di dalam karya sastra. Nah, kebudayaan yang seperti apa yang dapat dilakukan analisis dengan kajian antropologi sastra, yaitu ciri khas suatu kebudayaan di mana kebudayaan tersebut hanya ada di dalam masyarakat tersebut. Jadi tidak ada budaya yang sama di masyarakat yang lain. Itu kita dapat menggunakan analisis kajian dengan antropologi sastra untuk membedah karyanya. Karena antropologi sastra berkaitan dengan kebudayaan, maka kita juga akan antropologi sastra adalah kajian yang berkaitan dengan kebudayaan suatu masyarakat yang ada atau tertulis di dalam karya sastra. Nah, kebudayaan yang seperti kebudayaan dibagi ke dalam tiga hal yaitu gagasan, kemudian aktivitas, dan yang ketiga adalah artefak. Jika berbicara tentang gagasan berarti akan berbicara tentang bagaimana pola pikir atau suatu ide dalam suatu kelompok kebudayaan tertentu. Kemudian aktivitas berarti mencakup tentang kegiatan atau hal yang dilakukan dalam suatu masyarakat kebudayaan tertentu. Dan yang ketiga adalah artefak, yang dimana maksudnya adalah dia berkaitan tentang benda-benda yang ada atau diyakini di dalam suatu kebudayaan tertentu. Tiga wujud kebudayaan ini kemudian dikembangkan ke dalam 7 unsur budaya. Yang pertama adalah sistem bahasa, kemudian ilmu pengetahuan, kekerabatan dan organisasi sosial, kemudian ada peralatan hidup dan teknologi, kemudian yang kelima ada sistem mata pencaharian, yang keenam adalah religiusitas, dan yang ketujuh adalah kesenian.
Bahasa merupakan suatu sistem kebudayaan yang digunakan atau diciptakan oleh manusia untuk mempermudah komunikasi dan interaksi antar sesamanya. Nah, kita di Indonesia sendiri, setiap suku, setiap daerah, setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia tentu saja memiliki bahasa-bahasa yang berbeda. Dalam satu pulau saja, misalnya di dalam Pulau Kalimantan, terdapat beberapa suku. Ada suku Banjar memiliki bahasanya sendiri, kemudian suku Dayak punya bahasanya sendiri. Nah, kemudian suku Kutai punya bahasanya sendiri. Nah, inilah yang kemudian dinamakan sebagai wujud kebudayaan, di mana masing-masing daripada kelompok budaya tersebut, kelompok masyarakat budaya tersebut memiliki sistem bahasa yang berbeda. Sekian pemaparan dari saya terkait sastra mutakhir, antropologi sastra, psikologi sastra, dan juga sosiologi sastra, serta wujud kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.